dipertimbangkan. Baik, pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini. Kita sepakat dulu, kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi ya, mantan Rektor UGM 2002 hingga 2007 pada pembahasan malam ini. Nah, tapi yang disampaikan Bapak tadi itu historis, jangan historis. Betul. Karena kita juga sudah mengikuti kalau semua episode-nya. nuntut harus buktikan gitu loh. Ya, intinya itu kan ya, Bung Ege. Tapi Bang Ade, kembali lagi kita mencermati ya kata demi kata yang kemudian dimunculkan dalam surat Pak Sofyan Effendi maupun juga dalam pernyataannya. Menarik bukan berarti pernyataannya itu salah. Gimana Bang Ade? Ya kalau memang benar pernyataannya, ya kenapa ada surat itu? Itu aja dulu. Terus yang kedua, hanya selang beberapa jam gitu loh. Nggak lama. Ya kita gini, jangan kita mengembangkan lagi narasi-narasi yang menyeret-nyeret orang tua kita ini. Artinya cukuplah. Jangan sampai betul-betul dilakukan upaya hukum terhadap Pak Sofyan Effendi. Ini udah tua loh. Sudahlah, come on, berhenti dong. Jangan seret-seret orang. Ngancam nih. Gitu loh. Ya, gini loh. Polisi. Bang, kalau saya... Awas loh Bang, saya lapor polisi. Ancaman. Ini kan aneh. Kalau yang tadi... yang barusan nadanya nggak ngancem? Ya, saya nggak ngancem. Walaupun ada awas itu tadi. Ya kan? Cuma, gini. Yang lucu, kalau kita menyampaikan bahwa kita mau melapor polisi, ancaman. Ini yang saya nggak nyampe otak saya, tolong yakinkan saya Bang Effendi. Yang mana bentuk ancaman sebagai seorang pakar komunikasi, Prof. Maksudnya yakinkan saya, yang mana sih ancaman ini? Lapor polisi ancaman? Ataukah mau membunuh orang ancaman? Yang mana sebenarnya nih? Membunuh ancaman. Kalau lapor polisi ancaman apa bukan gitu loh? Konsekuensi. Iya kan konsekuensi. Bergantian kita bicaranya. Sebentar tunggu dulu. Dikit lagi dong. Kita bergantian. Jadi jangan kita selalu menarasikan, menyeret-nyeret orang tua kita yang sebenarnya memang sudah memahami, sudah cross check mungkin karena di dalam ada anaknya atau apalah, mungkin disampaikan, Pak jangan salah itu Pak. Karena gini Mbak Ken, kita otentik adalah pernyataan UGM. Gak bisa dibantah tuh. Yang kita, wah ini kan identik, ini otentik itu pernyataan UGM. Satu. Yang kedua, identik. Puslapor. Uji tinta, uji tanda tangan, uji kertas, apalagi. Soal ijazah yang ini ya? Memang ijazah kan? Gitu loh. Kalau terkait skripsi dan lain-lain sebagainya, ya yang punya kewenangan juga kan UGM. Bukan kita gitu loh. Saya kuculuk-kuculuk, saya orang luar, saya taruh lah. Saya ambil Bang Effendi, Prof Effendi punya skripsi, saya contek, saya ganti, logonya saya ikutin Bang Effendi, saya tulis nama saya taruh di UI. Ketahuan kok. Nggak mungkin bisa. Apalagi kalau kita cari daftar isi di perpus. Jadi gini, berhenti kita, ini sudah masuk proses hukum, ya jangan lagi nyeret-nyeret sana-sini. Jangan mundur proses terlalu hukum, belakang lagi. ikuti, ya. Skripsinya ada di perpustakaan ya? Ya kan? Naik sidik, fight. Skripsinya nanti dijawab. Skripsinya di perpustakaan UGM yang bisa ditunjukkan ya? Sekarang ya? Menurut UGM ada. Tapi UGM nanti siap untuk menunjukkan harusnya. Sudah dilihat Roy Suryo. Dalam dilihat Roy Suryo waktu kesana Bang. Berarti dalam minggu ini orang bisa datang ke perpustakaan UGM untuk melihat skripsi itu ya? Harusnya ya. Sudah dilihat. Arsipnya seharusnya ada. Saudara-saudara pemirsa, mulai Senin sampai Sabtu buka perpustakaan, Anda bisa lihat. Karena kemudian seharusnya ada ya. Menurut Abangda kita, Anda datang ke sana bisa lihat. Karena itu arsip akademik yang kemudian bisa diakses oleh semua orang seharusnya ya. Silakan monggo. Termasuk saya punya juga bisa dilihat, Abangda punya. Ya gitu ya. Bang Abdullah, kita juga ingin kembali lagi ke soal pernyataan Prof. Sofyan Effendi yang menyatakan mengenai menarik pernyataannya karena tidak mengetahui bahwa ini live streaming kondisinya, betulkah demikian? Tidak ada menarik pernyataannya itu, tidak ada menarik dari YouTube itu. Dia mengatakan di situ, pernyataan di atas kan jelas. Saya menyatakan itu pernyataan itu dari kata-kata menyatakan, bukan kesimpulan. Saya menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Eva Sapa itu yang itu
menarik dari itu Bang dibaca Bang. Coba. Ada kemudian dalam suratnya dan juga pernyataan dari Prof. Sofyan Effendi sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui kondisinya live streaming pada saat itu. Iya, menarik kan bukan berarti mengoreksi. Oke. Kalau itu setuju. Iya. Cuma bahwa dia tarik ada. Iya, tapi alasan dia menyatakan itu, ya kan? Itu kan di awal, itu kan di dalam yang paragraf kan jelas bahwa kenapa dia informasikan bahwa dia yang rektor tidak dinyatakan benar atau salah, tapi ditarik iya. Satu, terus dia katakan karena itu lahir pemikiran ancaman mungkin, gitu ya. Kalau bukan banyak spekulasi. Iya, karena itu ya. Bang Ben, enggak tadi sudah jelas. Oke. Saya jelasin. Maaf. Di situ menyatakan di awal itu bahwa apa yang dikatakan rektor tanggal 11 apa itu dokumen-dokumen benar ada di kampus. Ya dokumen itu yang dikoreksi sama orang-orang yang menurut orang-orang ini diduga palsu itu ada di kampus. Datang ke kampus. Bukan aslinya yang dia katakan. Bergantian kita hormati setiap orang yang bicara malam hari ini ya. Ini yang seru ini nih. Besok bisa datang ke kampus melihat skripsinya Pak Jokowi. Sebentar. Kata Pak Effendi kan gitu. Iya kan? Ada kan di suratnya tuh. Betul ya. Ada di kampus kan? Oke. Bisa lihat skripsi ini di UGM. Bang ya, gantian Bang Abdullah. Ya oke, silakan Bang Abdullah. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan informasi bla 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 bla. Nah, itu dipertegas di Undang-Undang Nomor 14 2008 Keterbukaan Publik. Itu jelas menyatakan, ya kan? Di situ pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, ya kan? Itu adalah yudikatif, eksekutif, pokoknya yang lembaga-lembaga itu yang dananya dari APBN. Coba lihat sebagian atau keseluruhan. Ya kan? Itu namanya lembaga publik. Pasal 2 menyatakan, ya kan, lembaga publik ini karena tadinya itu adalah dokumen pribadi, begitu digunakan untuk melamar persyaratan menjadi presiden atau pejabat, itu menjadi pejabat publik. Pasal 2 jelas, coba dibaca di itu. Pasal 2 itu adalah dokumen publik dan pasal 4 mengatakan bahwa rakyat berhak mengakses, memahami informasi. Itu tidak dilakukan oleh UGM. Seharusnya ditunjukkan. Sudah bersidang nggak Bang? Kan itu kan belum pada persidangan. Ke Komisi Informasi Daerah sampai Komisi Informasi Pusat. Padahal tidak dilakukannya itu, baik itu KPU maupun UGM, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke, kita tangkap lagi poinnya di situ. Ini kemudian begitu banyak kontroversi, Bung Ege, dalam perjalanan kasus keabsahan ijazah Jokowi. Bung Ege tentu mengikuti juga episode dari awal. Menurut Bung Ege, kontroversinya ini Undang-Undang Keterbukaan Publik. Kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tadi, saya setuju prinsip-prinsipnya. Cuma kenapa nggak diteruskan? Kalau diteruskan, sampai misalnya UGM tidak mau menunjukkan, maju ke Komisi Informasi Daerah, terus lagi ke Komisi Informasi Pusat. Itu sudah dilakukan sampai Komisi Informasi Pusat. Oleh sebab itu, karena tidak terbuka pada waktu 2 orang warga negara dihukum gara-gara itu, maka dilaporkan. Oke, baik. Itu sampai di situ saja, Bung Ege. Itu harusnya lanjut aja sampai Komisi Informasi Pusat. Nanti Komisi Informasi Pusat akan mengatakan, oh ternyata itu informasi publik. Harus diperlihatkan. Ijazah itu baik dalam konteks pengadilan ataupun karena pernah dipakai untuk mendaftar jadi kepala daerah. Yang kedua nih, saya kalau ada yang ngajak bicara soal keterbukaan ijazah palsu ini, sebetulnya ijazah lah gitu ya. Saya selalu gembira, ketawa-ketawa saya. Kenapa? Karena Gaudeamus igitur, Juvenas dum sumus. Kalau punya ijazah liatin, senyum. Sesimpel itu aja gitu ya. Sesimpel itu, termasuk juga skripsi. Hati-hati loh. Orang bisa punya ijazah kalau yang pertama ada bukti diterima kuliah, ada pengumumannya ya. Yang kedua ada teman-teman kuliah. Yang ketiga harusnya ada tadi ujian skripsi. Ya kan? Bahkan ada KKN katanya. Katakanlah ujian skripsi saya ambil ditambah dengan ada foto wisuda. Jadi buktinya sebetulnya banyak sekali. Bukan yang mau saya katakan, setelah saya mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tapi saya harus ketemu dia lagi tanggal 24. Kurang lebih dia mengatakan ini belum sampai ke ijazah. Karena ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, barangkali nggak diancam ya, nggak kan, ini pelan-pelan loh ini. Saya nggak laporkan. Saya cuma mau mengatakan ini, barangkali yang perlu ditunjukkan sekarang, sebelum ijazah tuh yang sudah dikorek-korek, identik, apakah otentik dan lain-lain. Tanggal berapa ujian skripsi orang pasti lupa ya kita ya. Tapi tempatnya di mana, tanda tangan pembimbing 1, kalau kami dulu ada pembimbing 2, lalu tanda tangan ketua jurusan. Kalau itu ada dan kabarnya,
besok bisa dilihat. Menurut teman-teman ini pengacara di perpustakaan UGM. Hari Senin besok jam 10. Hah? Ijazah ada di perpustakaan? Enggak, ini saya skripsi aja dulu ya. Skripsi ya. Yang kemudian aksesnya ke publik harusnya dibuka. Iya, kalau skripsinya kelihatan ada tanggal berapa ujian, ditandatangani oleh pembimbing 1, mungkin ya pembimbing 2, ketua jurusan, berarti dengan demikian layak untuk wisuda dan layak untuk dapat ijazah. Baru kemudian ijazahnya dilihatkan lagi. Tapi orang kan suka mengatakan gini, kalau ijazah tergantung saya dong, saya mau melihatkan atau bukan, keperluannya apa. Kalau digunakan buat, nggak setuju. Kalau digunakan buat mendaftar kepala daerah ya harus diperlihatkan, karena ada persyaratan pada undang-undang. Tapi yang mau saya katakan, kalau skripsi ini harus diperlihatkan. Tujuan daripada orang kuliah, ya kan? Itu adalah ada signifikansi teoretik dan signifikansi empirik yang harus bisa dilihat oleh semua orang yang berkuliah. Mendiskusikan teorinya maupun mendiskusikan empiriknya. Nah, jadi artinya mulai besok, bagi Anda yang ingin melihat skripsinya Pak Joko Widodo, silahkan datang ke UGM. Menurut Bapak kita ada di UGM besok, di perpustakaan UGM. Harusnya ada. Nah, Bung Ege, pertanyaan selanjutnya ketika kita bicara spekulasi ancaman, kemudian menjadi pertanyaan apakah Prof. Sofyan Effendi ini mengungkapkan suratnya tersebut karena merasa ada kekeliruan pribadi atau justru Bung Ege melihat ini ada bagian manuver politik juga yang coba mengguncang reputasinya Pak Jokowi, karena ini sudah disampaikan Pak Jokowi sendiri loh, perasaan politiknya sepertinya ada agenda besar politik. Nah, saya pelan-pelan mau bicara lagi nih, ada mudah-mudahan tidak menimbulkan pelaporan. Yang pertama, sangat berhati-hati ya. Universitas besar maupun universitas kecil dan masih banyak orang-orang baik di situ, dia akan sangat hati-hati soal berbohong tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan akademik. Jangan-jangan harus ditutup tuh. Karena apa? Universitas dengan semua sivitas akademikianya itu dia harus, ya kan? Kenapa ada ilmu? Kenapa ada pembelajaran? Untuk melawan kebohongan. Tapi kalau universitas membela kebohongan, harus ditutup. Atau harus diganti nama kemudian. Nah, karena itu tidak sembarangan. Ini kasus tidak sembarangan. Saya yakin masih banyak orang baik di berbagai universitas kita. Yang kedua, tapi Pak Sofyan Effendi juga bukan orang sembarangan. Dia tahu. Dia mantan rektor. Apakah seorang mantan rektor ngomong agak gegabah bicara begitu, walaupun nggak tahu ini live streaming apa tidak tanpa ada informasi yang cukup. Tanggal 24 nanti saya ketemu, izin Bang. Tanggal 24 setelah ketemu nanti baru. Nah, yang ketiga yang agak penting adalah kalau saya selalu gembira dengan kasus ini, tertawa-tawa sepuas hati. Dimanapun kalau orang, kenapa panjang bertele-tele? Ini ijazahku, mana ijazahmu? Malah lebih penting lagi, ini sahnya skripsiku, mana sahnya skripsimu? Kalau dua itu sudah, rasanya selesai ini persoalan. Gitu kan? Boleh saya tanya ke Prof? Saya mau tanya ke Prof. Sebentar, pertanyaannya disimpan dulu Bang Abdullah karena kita masih punya segmen selanjutnya, termasuk kita juga ingin tahu kenapa kemudian Joko Widodo ini juga kekeh sekali untuk menunjukkan skripsinya nanti di persidangan. Dijawabnya usai jeda ya. Bang Ade, kami kembali untuk Anda pemirsa.